Ruang Tangga Prasa. Halo Happy Human, selamat datang di Ruang Tangga Prasa, apa rasaku terhadap rasamu. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Apa kabar kamu semua Happy Human? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan ini, selalu dalam keadaan baik dan sehat. Ayu seneng banget karena kayaknya di season 3 ini aku kayaknya baru masuk episode ini deh, ya kan? Happy Human juga semoga rindu sama suaraku kali ya. Ya nggak apa-apa lah, suaraku nggak sejernih dan nggak sebening penyanyi-penyanyi keren itu, tapi kayaknya bisa lah ya dirindukan. Oke. Happy Human, saat ini aku lagi seneng banget karena aku ditemani oleh 2 orang anak muda yang ngasih penyegaran ke Komnas HAM dalam kurun waktu 4 bulan ini, terutama di bagian kita nih, di bagiannya tim Tanggap Rasa. Jadi ada 2 mahasiswa yang udah magang nih, mungkin udah mau 4 bulan di kantor kita. Jadi ide-idenya, gagasannya, lalu kerja-kerjanya itu tuh ngasih penyegaran banget ke kita gitu. Jadi biar Komnas HAM, biar tim Tanggap Rasa tuh nggak masuk ke kaku-kaku klub lagi gitu. Jadi kayak bisa masuk banget nih ke anak-anak muda. Jadi ada 2 mahasiswa yang sudah magang 4 bulan. Oke, aku ulangi lagi, udah magang 4 bulan dan nggak lengkap kalau misalkan udah magang 4 bulan tapi nggak pernah hadir ke podcastnya Tanggap Rasa, ya kan? Nah, 2 mahasiswa ini tuh dari Universitas Negeri Jakarta, UNJ, jurusannya itu Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Kayaknya itu sih, tapi nanti kita konfirmasi lagi. Jangan kemana-mana Happy Humans, karena akan ada Dila dan Aina yang akan ngobrol-ngobrol bareng kita tentang sebenarnya penting nggak sih hak asasi manusia ataupun pendidikan hak asasi manusia itu masuk di lingkungan keluarga, dan sebenarnya seperti apa sih pendidikan HAM yang efektif itu untuk di lingkungan keluarga gitu. Karena kita semua tahu bahwa Komnas HAM ini tugasnya bukan hanya menerima kasus, bukan hanya di penegakan HAM, tapi juga ada upaya-upaya pemajuan HAM untuk mencegah indikasi-indikasi atau pelanggaran-pelanggaran HAM di masa yang akan datang. Lalu keluarga ini adalah titik kunci sesungguhnya bagaimana situasi HAM ini yang kondusif ini dimulai. Kalau misalkan di dalam sesama anggota keluarga, antara ayah dan ibu, antara adik dan kakak, antara suami dan istri, antara anak dan ayah, anak dan orang tua dan anak, ataupun bahkan kepada anggota keluarga dengan pekerja rumah tangga gitu misalkan. Kalau misalkan di dalam hubungan keluarga itu sudah tercermin nilai-nilai hak asasi manusia, rasanya akan tercipta nih Indonesia sebagai negara yang kondusif terhadap kondisi hak asasi manusia. Aku kayaknya di opening ini udah banyak banget ngomongnya. Kita akan langsung bertemu dengan Aina dan Dila. Halo Aina dan Dila. Halo Mbak Ayu. Halo Mbak Ayu dan Happy Human semuanya. Iya, seneng banget deh. Itu kan udah 4 bulan kalian tuh Aina sama Dila tuh ikut bareng kita di Tanggap Rasa, ikut ngeset narasumber kemarin, tapi nggak lengkap kalau misalkan teman-teman ini belum masuk di podcast Tanggap Rasa. Ini Aina ini namanya Aina Zafira, betul nggak sih? Bener Mbak. Benar. Kemudian kalau Dila ini Rahma Dila Revana Putri, ya nggak? Betul Mbak Ayu. Betul. Coba deh ceritain dulu deh, kalian ini tuh mahasiswa, bener nggak? Tadi kan aku bilang nih di opening, mahasiswa UNJ jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Bener nggak? Siapa yang jawab? Boleh Aina. Kami itu dari Universitas Negeri Jakarta, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Itu tuh fakultas apa Aina? Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, ini Pendidikan Kesejahteraan Keluarga ini masuknya ke Fakultas Teknik loh Mbak. Fakultas Teknik? Iya. Oke. Agak di luar Nurul ya ini ya, ada Fakultas Teknik.
Nah, gitu ya ternyata, karena yang di pikiran aku kan emang kalau teknik itu teknik industri, teknik mesin gitu-gitu ya. Jadi ini pengetahuan baru sih, keren banget. Dan ini membuktikan kalau banyak banget di luaran sana tuh pengetahuan atau informasi yang aku nggak tahu. mungkin mungkin happy human juga ya, tapi apa namanya itu informasi yang baik gitu. Terima kasih Aina. Nah, aku mau nanya Dila nih. Dila tuh bener gak sih? Bener kan ya udah 4 bulan? Sejak kapan sampai kapan Dila magang di Komnas nih kira-kira? Iya Mbak, bener banget. Kan kami masuknya dari Februari ya Mbak. Itu sampai sekarang itu udah 4 bulan, tapi untuk hasil akhirnya nanti di Agustus. Jadi kami total magang selama 6 bulan di Komnas HAM. Oh, 6 bulan. Sedih deh, Agustus kan bentar lagi ya. Konsepnya nggak mau ditinggal. Konsepnya nggak mau ditinggal. Panjang ya kan. Amin. Semoga nanti kalau udah magang terus selesai kuliah bisa balik lagi ke Komnas ya. Amin. Nah, Happy Homes, kita akan ngobrol-ngobrol nih sama Aina sama Dila tentang seperti yang tadi aku bilang di opening. Sebenarnya penting nggak sih pendidikan hak asasi manusia itu di lingkungan keluarga? Coba aku tanya dulu deh sama Aina atau Dila, siapa aja yang boleh menjawab bisa. Sebenarnya urgensi pendidikan HAM untuk anak dan lingkungan keluarga tuh seurgen apa sih atau sepenting apa sih menurut Dila sama Aina? Menurutku pendidikan HAM di lingkungan keluarga itu sangat amat penting Mbak. Karena nantinya pendidikan dari dalam tersebut akan juga disalurkan ke lingkungan sekitar. Tapi sebelum membahas kenapa itu penting, mungkin kita bisa ngejelasin atau ngebahas dulu kali ya apa itu HAM dan apa itu keluarga Mbak? Boleh, silakan. Kenapa tuh? Tapi kalau HAM sendiri itu adalah HAM atau hak asasi manusia sendiri itu kan diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang isinya yaitu hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi kalau diambil dari sini, hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada diri semua manusia tanpa harus memandang jenis kelamin, ras, kebangsaan, suku, maupun agama. Dan kalau dari pengertian keluarga sendiri itu, keluarga merupakan unit terkecil dari sistem sosial yang dimana terdiri dari atas suami, istri, atau suami, istri, dan anak, atau ayah dengan anak, atau ibu dengan anaknya. Jadi, kenapa hak asasi manusia itu penting dalam keluarga? Karena ketika kita menciptakan keluarga, ada 8 fungsi yang nantinya akan harus dijalankan agar keluarga tersebut dapat berjalan dengan sejahtera gitu Mbak. Nah, apa sih 8 fungsi itu? Yang pertama itu ada fungsi ekonomi, fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, terus ada fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi pembinaan lingkungan, dan fungsi pendidikan, Mbak. Nah, dari sini, dari 8 fungsi itu, yang kira-kira peran orang tua serta anak dapat berkolaborasi di dalamnya itu fungsi pendidikan untuk si pengenalan nilai-nilai pada HAM ini, Mbak. Karena dari yang kita ketahui bahwa keluarga merupakan lembaga paling dekat kepada anak kan ya, Mbak. Kayak anak untuk sebelum keluar ya pemahaman tentang ilmu atau pengenalan ilmunya dari orang tuanya tersebut gitu. Dan menurutku pendidikan HAM ini juga merupakan pendidikan yang berkelanjutan, Mbak, karena nggak bisa cuma dengan pelan-pelan, nggak bisa langsung kayak gini-gini, tapi harus dijelasin step by stepnya, karena merupakan hal yang cukup rumit gitu, Mbak. Dan dalam keluarga sendiri itu harus bisa menciptakan suasana yang hangat, nyaman untuk nantinya keluarga itu sendiri bisa
mengimplementasikan nilai-nilai HAM yang ada di dalamnya. Gitu Mbak Ayu. Ya betul Dila, menarik sih karena tadi kan seperti yang tadi dia bilang kalau keluarga itu adalah institusi sosial terkecil gitu ya. Apa namanya tuh gimana hubungan ataupun situasi di lingkungan keluarga, hubungan antar anggota keluarga itu bisa hidup, bisa terjalin, itu mungkin akan kemudian tercermin kepada kehidupan si anggota keluarga ini tuh ke institusi sosial yang lebih besar gitu ya, mungkin gitu ya Dila ya maksudnya ya. Jadi kayak jadi lembaga sosial pertama dan utama yang memiliki peranan tersebut gitu. Mungkin dalam artian ya Happy Humans kayaknya kalau misalkan kita sebagai anak sudah ditanamkan nilai-nilai HAM seperti misalkan menghormati orang tua, kemudian bagaimana harus berbicara dengan orang yang lebih tua, atau bagaimana cara meminta tolong, bagaimana mengucapkan terima kasih, itu tuh akan tercermin kepada hubungan kita dengan orang luar di luar lingkungan keluarga kita gitu ya, gitu kan maksudnya Dila? Iya, terus juga kan walaupun di hak asasi manusia ini kita bebas berpendapat, tapi sebagai orang tua nantinya kita juga bisa mengarahkan kepada anak bahwa bukan berarti bebas nantinya kita akan jadi bablas gitu loh Mbak. Bisa orang tua ngajarin kayak ada batas-batasnya gitu, ada dari norma hukum, norma sosial, norma adat, jadi ya nggak sebatas bebas gitu. Iya, oke. Nah, kemudian aku jadi mikir sih sebenarnya kalau mungkin Dila sama Aina kan mungkin belajar, aku nggak tahu ya, bisa dikonfirmasi benar atau enggak. Mungkin belajar tentang perkembangan usia anak ya. Misalkan kayak sebenarnya usia anak yang paling yang paling efektif gitu untuk ditanamkan nilai-nilai HAM atau misalkan ditanamkan sesuatu yang baik sama orang tuanya gitu. Mungkin itu belajar ya, dan kita nih sebagai Komnas HAM, sebagai orang yang saya sendiri sebagai seorang penyuluh yang emang punya kewajiban untuk menyebarluaskan wawasan HAM kepada seluruh umat manusia, tidak terkecuali dan tidak terbatas usia. Itu kan perlu melihat nih sebenarnya kapan sih yang cocok atau usia anak sesuai dengan perkembangannya itu usia berapa sih, atau pada tahapan mana sih perkembangan anak ini cocok untuk ditanamkan nilai-nilai hak asasi manusia atau informasi tentang hak asasi manusia. Mungkin Aina ya yang bisa jawab. Iya Mbak, benar banget, kita tuh di kampus tuh belajar tentang perkembangan anak. Untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Ayu itu mengenai hal tersebut berkaitan dengan teori perkembangan kognitif yang dijelaskan oleh Jean Piaget. Menurut Jean Piaget ada 4 tahapan perkembangan pada anak. Perkembangan pertama yaitu tahap sensori pada usia 0-2 tahun. Tahapan ini adalah fase di mana pemikiran anak mulai melibatkan penglihatan, penggeseran, dan pendengaran. Artinya anak memiliki kemampuan untuk menangkap sesuatu melalui inderanya. Perkembangan kedua yaitu tahap praoperasional pada usia 2-7 tahun. Pada tahapan ini, anak sudah bisa mulai mempresentasikan lingkungannya dengan kata-kata dan gambar-gambar. Namun, cara berpikir anak pada tahap ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Perkembangan yang ketiga yaitu tahap operasi konkret pada usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah bisa berpikir secara logis mengenai lingkungan sekitar, kemampuan untuk mengklarifikasikan sesuatu sudah ada, namun belum bisa memecahkan masalah-masalah abstrak. Perkembangan yang keempat yaitu tahap operasi formal pada usia 11 tahun sampai dewasa. Pada tahap ini, anak sudah bisa dikategorikan sebagai remaja. Remaja berpikir dengan cara lebih abstrak, logis, dan lebih idealistis. Pada pemikirannya, remaja di tahap ini juga memiliki kemampuan untuk melakukan idealisasi dan membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada lingkungan sekitar. Nah, menurut Mbak Ayu, kira-kira jawaban untuk tahapan anak bisa menerima informasi yang benar pada tahapan keberapa nih Mbak?
Aduh kayak ujian saya. Bentar. Kayaknya sih sebenarnya di semua tahapan sesungguhnya bisa kali ya. Karena kan kalau misalkan mulai dari tahapan yang pertama nih, misalkan yang bisa di usia anak yang bisa hanya bukan mengutamakan atau menggunakan indrawi saja tuh kayak sebenarnya bisa juga ya. Mungkin menyimpan memori nggak sih, kayak misalkan pada usia di tahapan yang pertama ini nih si anak ngelihat nih bagaimana si suami misalkan atau ayahnya memperlakukan ibunya gitu. Mungkin ketika dia anak melihat itu, mungkin dia langsung ke-record tuh di memorinya. Tapi aku nggak tahu ya, bisa dikonfirmasi ya Aina. Itu juga mungkin berpengaruh ya ketika misalkan ternyata saya bisa melihat nih meskipun dia masih belum punya kesadaran ya atau belum punya memori yang panjang gitu ya. Tapi mungkin itu bisa ter-record sampai ke let's say DNA atau apa, aduh aku nggak ngerti deh masalah ini. Tapi mungkin juga itu berpengaruh di tahapan 1. Di tahapan 2 juga itu bisa berpengaruh. Tapi kayaknya sih kalau misalkan yang paling mungkin yang paling logis di tahapan 3. Iya Nah, bener banget Mbak. Jawabannya yang paling logis itu pada tahapan ketiga. Karena pada tahap ketiga itu adalah tahap operasi konkret. Karena pada tahap ini, anak-anak sudah bisa menerima informasi yang berbagai macam, sudah bisa memahami berbagai bentuk situasi dan lingkungan sekitar. Maka untuk usia perkembangan ini bisa dikatakan ideal untuk memberi pemahaman dan informasi mengenai HAM. Seperti itu. Itu tuh yang tahap 3 tuh di usia 7-11 itu tadi ya? Iya benar Mbak. Oke. 7-11 tuh berarti kapan sih? SD kelas 1 ya? SD iya. Oke, menarik. Iya. Karena gini ya, mungkin kan sebenarnya kalau misalkan kita bicara soal pendidikan HAM ya, kan kayak HAM itu apa sih, jauh banget gak sih? Kayak misalkan apa sih peristiwa kelam gitu atau apa, tapi sesungguhnya kan Happy Human kita udah banyak episode di Tangkap Rasa, sesungguhnya hak asasi manusia itu adalah keseharian kita gitu ya, lalu kemudian dekat kok isu-isu hak asasi manusia itu dengan kehidupan kita, dengan keseharian kita gitu. Jadi jangan kepikiran kalau hak asasi manusia itu adalah sesuatu yang rumit, yang jauh dijangkau, yang gelap gitu, dark gitu ya, atau apa gitu. Dan itu keseharian. Dan makanya Aina, Dila, dan Happy Humans, PBB itu tahun 2005 itu mengeluarkan program dunia gitu. Jadi PBB itu mengeluarkan program dunia untuk pendidikan HAM, dibuat oleh PBB. Jadi si PBB ini tuh dia membuat 4 fase di pendidikan HAM. Dan tahu nggak sih, fase yang pertamanya itu adalah fase pendidikan HAM untuk anak gitu. Jadi itu tuh tahun di 2005 sampai 2009. Jadi pendidikan HAM itu difokuskan atau dikhususkan untuk anak-anak usia sekolah dasar dan menengah, Aina. Jadi mungkin cocok juga ya si tahapan 3 ini karena sesuai dengan umur 7 sampai 11. Lalu kemudian fokusnya PBB juga pendidikan HAM-nya itu untuk anak usia dasar dan menengah. Itu kayaknya cocok sih. Mungkin si PBB juga pintar kali ya, sebelum menentukan sasaran untuk pendidikan HAM, fokus sasaran untuk pendidikan HAM juga mungkin dia ngikutin perkembangan anak itu juga kali ya. Siapa tahu ya kan. Iya, tapi menarik sih. Itu kan akhirnya jadi balik lagi ke pertanyaan yang pertama tadi kan, seberapa penting dan seberapa kuat sesungguhnya pendidikan HAM itu masuk di ranah keluarga gitu. Itu penting sih. Ya, menarik ya Aina dan Happy Humans gitu. Aku jadi kepikiran tentang metode pendidikan HAM. Kan kalau di Komnas HAM ini metode saat melakukan pendidikan HAM kan yang paling banyak itu mungkin adalah cara-cara yang konvensional seperti pelatihan HAM, terus kemudian diskusi publik gitu ya, kemudian refleksi korban gitu dan yang lain-lain. Nah, tentu ini kan nggak cocok kali ya, masa anak di usia 7 sampai 11 ataupun di pendidikan keluarga dengan menggunakan media atau metode yang sama gitu, dengan dengan pendidikan HAM yang biasa Komnas lakukan. Nah, sesungguhnya harus media dan metode yang cocok untuk melakukan pendidikan HAM
kepada anak dan kepada lingkungan keluarga itu sebenarnya yang harus seperti apa sih, yang kayak gimana sih? Apakah sama gitu dengan metodenya? Apakah si anak dan orang tua ini kita undang ke seminar gitu atau enggak ke webinar dengan kita gitu diskusi, atau seperti apa? Dila mungkin bisa jawab. Enggak juga sih ya Mbak. Aku setuju sih sama jawaban Mbak Ayu yang kalau pendidikan HAM untuk anak itu harus bertahap dari umur ke umurnya. Mungkin bisa disamakan dengan gimana orang tua ngasih pendidikan sex education ke anaknya gitu ya Mbak. Kan sex education juga bertahap sama anaknya, dan kayaknya bisa diimplementasikan juga ke pendidikan HAM ini, karena pendidikan HAM kan nggak bisa langsung yang kayak langsung tinggi pembahasannya gitu bahasannya. Jadi mungkin untuk anak-anak kita bisa ngasih metode yang fun, yang seru, yang asik, bisa lewat games gitu Mbak. Terus juga selain lewat games, sebagai orang tua mungkin yang efektifnya adalah dengan mencontohkan sih Mbak, karena anak-anak itu sering mengulangi apa yang kita lakukan atau perbuat. Jadi dia bisa merecord memori yang ada di kepalanya. Oh ternyata orang tua aku ngelakuin kayak gini-gini nih, kayaknya ini baik deh, kayak gitu. Jadi dia bisa mikir sendiri akhirnya. Terus juga kalau misalkan dari metode atau cara medianya bisa pakai games, kan kayak ada di Komnas kan Mbak. Di Komnas HAM sendiri juga ngeluarin board games nih, Happy Humans kalau penasaran. Jadi board gamesnya itu berisi tentang gimana sih nilai-nilai Pancasila itu bisa dikaitkan dengan HAM, gitu kan ya Mbak? Iya betul sekali. Kamu mengkampanyekan program kita nih. Iya, tipis-tipis aja Mbak, gitu biar pada kenal semuanya tentang board games. Ini di endorse nggak nih? Enggak kan? Kamu tidak dalam paksaan kan? Iya dong. Hubungan orang tua atau ayah ibu ke sekitar dia, sesama anggota keluarga ataupun di luar, itu juga akhirnya bisa dicontoh gitu oleh anak. Oh ternyata ibu saya tuh memperlakukan pedagang sayur yang setiap lewat itu dengan sopan ya, nggak dengan sembarangan gitu, atau nggak memperlakukan mbak yang ada di rumah itu ternyata dengan dengan baik, nggak kasar atau apa gitu. Dan akhirnya itu bisa dicontoh oleh anak untuk dilakukan hubungan anak dengan orang yang di luar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan mungkin karena tadi Dila udah mention games dan yang lain-lain, perlu media atau perlu metode yang menyenangkan gitu ya untuk anak, biar informasi-informasi tentang HAM ini tuh kan bisa masuk gitu ke anak. Dan Dila betul banget, terima kasih banyak sudah mention board game Super Duham yang kita banggakan itu. Jadi Happy Humans kan udah ada tuh episode Tanggap Rasa ini tentang board game kan sama Mas Erwin. Jadi Happy Human bisa dengerin lagi, bisa scroll lagi ke bawah episode-episode di Tanggap Rasa ini, ada yang episode tentang board game gitu. Jadi betul kita itu membuat sebuah board game yang sebenarnya itu bisa dimainkan oleh satu keluarga gitu di rumah gitu. Dan itu tuh untuk menanamkan nilai-nilai hak asasi manusia. Betul banget apa yang tadi Dila bilang gitu. Jadi 2 poin itu ya, soal contoh dan lewat games dengan yang menyenangkan, metode yang menyenangkan. Dan jadinya tuh titik poinnya sebenarnya yang harus dahulu dalam tanda kutip untuk mendapatkan pendidikan HAM justru si orang tuanya ya Dila ya, karena dia yang akhirnya akhirnya akan menjadi contoh bagi anak gitu. Iya kan, Dil? Iya Mbak, bener banget. Karena kadang orang tua sendiri bahkan nggak ngerti apa itu HAM sih Mbak. Atau nggak kita masih harus ada orang tua yang akhirnya membatasi suara anak gitu. Jadi enak. Yes. Betul. Jadi mudah-mudahan kita juga bisa juga menyasar kepada orang tuanya dulu gitu ya. Oke, terima kasih Dila. Bagaimana sih hak asasi manusia ini dapat diterima di lingkungan keluarga gitu? Karena kan tadi seperti yang aku bilang gitu kan, HAM itu sangat, oh my god, itu tuh jauh banget dari kita gitu. HAM itu yang soal pelanggaran HAM aja lah gitu, peristiwa
peristiwa 65, peristiwa Semanggi, Trisakti gitu. Tapi sesungguhnya bagaimana sih HAM itu dapat diterima di lingkungan keluarga? Kalau misalkan di lingkungan korban atau di lingkungan yang memang pegiat atau pekerja di isu-isu hak asasi manusia, mungkin itu sangat mudah diterima ya dan dapat ini. Tapi kalau misalkan di lingkungan keluarga tuh bagaimana sih menerjemahkan HAM itu agar bisa diterima di lingkungan keluarga? Baik Mbak, untuk memahami dan melaksanakan HAM dalam keluarga, kita pahami dulu apa itu keluarga. Keluarga adalah lembaga sosial pertama dan utama yang memiliki peran penting dalam perlindungan anak atau anggota keluarga di dalamnya. Keluarga juga memiliki peran penting sebagai pelindung bagi anggota keluarga untuk menjadi anggota keluarga yang tentram, tertib dalam berkeluarga, menanamkan nilai dan aturan dalam pergaulan sosial, dan sebagai wadah di mana anggota keluarga menjalankan proses sosialisasi di lingkungannya. Ada beberapa contoh pelaksanaan dan penerapan HAM di kehidupan sehari-hari dalam keluarga. Misalnya, setiap anggota keluarga berhak mendapatkan perlindungan satu sama lain, mendapatkan kebebasan berpikir, dan menyampaikan pendapat tanpa adanya batasan. Saling menghormati hak semua anggota keluarga untuk mengutarakan pendapat tanpa adanya perbedaan. Tidak mengganggu kenyamanan anggota keluarga satu sama lain, saling menghormati waktu untuk setiap anggota keluarga, berhak mendapatkan kasih sayang yang sama dari setiap anggota keluarga, tidak saling mengganggu anggota keluarga yang sedang berkegiatan, terpenuhi hak atas kebutuhan makan dan minum sesuai gizi dan nutrisi yang diperlukan, serta berhak menggunakan fasilitas rumah yang sama tanpa membedakan sesuai kebutuhan. Jadi, setelah kita menerapkan contoh yang tadi saya sebutkan di atas, pasti HAM itu akan diterima di lingkungan keluarganya, Mbak. Karena kan itu contoh sehari-hari gitu ya, Mbak. Pasti itu bakal diterima di lingkungan keluarga sih, itu sih, Mbak. Ya, betul ya, Aina. Karena mungkin bisa balik lagi ya ke HAM itu ya keseharian gitu. Jadi kalau misalkan seorang ibu atau ayah yang tidak memaksakan kehendak pilihan masuk ekstrakurikuler anak gitu, misalkan kayak ini orang tuanya punya ambisi nih anaknya harus jadi dokter jadi dia harus PMR misalkan, padahal si anak misalkan sukanya seni gitu. Jadi penghormatan terhadap itu tuh justru sesungguhnya itu adalah bentuk dari nilai-nilai HAM di lingkungan keluarga gitu ya. Dan kalau misalkan sudah mendapatkan pemahaman tentang ternyata ketika saya menghargai adik saya yang lagi mau ngehafal, lagi mau belajar dan saya tidak mengganggu, itu sebenarnya cerminan dari hak asasi manusia. Ternyata HAM itu bisa diterima gitu ya di lingkungan keluarga gitu ya. As simple as that gitu ya istilahnya kalau zaman anak sekarang gitu kali ya Ina ya. Tapi balik lagi ya Mbak ke yang tadi jawaban Dila sebelum ini. Sebenarnya tuh orang tua itu jauh nggak tahu tentang HAM itu Mbak. Kayak misalnya ya sekarang banyak loh Mbak anak-anak tuh yang nggak bisa mendapatkan kebebasan berpikir dan menyampaikan pendapat pendapat dan orang tua tuh juga selalu memaksakan kehendak atau apa? Iya betul. Okay. Jadi itu sebenarnya juga mungkin harus ada penyuluhan untuk orang tua kali ya Mbak, supaya orang tua tuh lebih tahu apa itu HAM di kehidupan sehari-hari. HAM itu kan emang nggak melulu tentang peristiwa-peristiwa besar yang telah terjadi di masa lalu gitu ya Mbak. Iya ya. Gitu ya. Berarti sesungguhnya saling menguatkan aja ya. Ada pernyataan Dila atau pernyataan di opening aku tadi gitu ya. Jadi memang kita semakin valid gitu kalau pendidikan HAM itu adalah pendidikan untuk semua gitu ya. Tidak hanya untuk aparat negara, tidak hanya untuk anak, tidak hanya untuk pemerintah, tidak hanya untuk masyarakat sipil, tidak hanya untuk giat HAM, tapi juga semua unsur gitu. Oke, iya, menarik banget sih Happy Humans ya ngobrol-ngobrol ini, apalagi sama anak-anak muda ini, jadi nggak kerasa kayaknya udah lebih dari 30 menit nih kita rekaman pada hari ini. Terakhir deh buat Aina sama Dila ya, buat menutup episode podcast kita kali ini, ada nggak sih kayak pesan untuk Happy Humans atau untuk seorang anak, seorang adik, seorang kakak, seorang ibu, seorang ayah atau siapapun yang ada di lingkungan keluarga? Boleh nih Mbak dari aku dulu. Menurut aku nih orang tua di luar sana tuh mungkin bisa lebih open minded kepada anaknya.
bahwa tuh anak itu boleh loh menyampaikan pendapat, karena tuh HAM ini kan menjelaskan bahwa mendapatkan kebebasan berpikir dan menyampaikan pendapat gitu kan, tanpa adanya batasan. Nah mungkin orang tua juga nggak tahu tuh Mbak di poin tersebut. Udah sih segitu aja menurut aku Mbak. Oke, karena kita berbicara tentang pendidikan HAM di lingkungan keluarga ya, sesungguhnya orang tua juga menjadi kunci gitu ya Aina ya, untuk bisa membuat situasi atau hubungan relasi antara anak dan ibu, anak dan orang tua dan anak itu menjadi relasi yang penuh dengan nilai-nilai hak asasi manusia gitu ya, kira-kira itu poinnya. Jadi kalau menurutku, kita sebagai sesama manusia harus saling menghormati, mau itu tua muda, mau itu sesama, mau itu antara orang lain, karena dengan menghormati kita juga bisa memberikan atau menjalankan si HAM itu loh, gitu Mbak. Ya, betul Dila, karena mungkin poinnya Dila nih Happy Humans bahwa kita semua nih sebagai individu, sebagai masyarakat sipil, sebagai warga gitu ya, punya kok satu kewajiban di konsep hak asasi manusia, itu adalah untuk menghormati hak asasi manusia orang lain. Itu tidak terbatas oleh lingkungan, entah itu di lingkungan kampus, sekolah, atau di mana gitu, tapi di lingkungan keluarga juga sesungguhnya kita punya satu kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain. Ibu menghormati hak anaknya untuk bisa bebas berpikir misalkan atau menyatakan pendapat, ayah juga begitu, anak juga punya kewajiban untuk menghormati orang yang lebih tua, untuk menghormati pendapat orang tua juga gitu. Jadi memang di konsep hak asasi manusia ini adalah relasi antar manusia juga itu sangat penting gitu untuk pengkondisian hak asasi manusia yang kondusif gitu. Seru banget Happy Humans. Aina dan Dila, terima kasih banyak ya sudah mau diseret-seret ke podcastnya Ruang Tangga Prasa. Kita berjumpa lagi di obrolan-obrolan selanjutnya. Dadah Aina dan Dila. Dadah Mbak Ayu. Terima kasih Mbak Ayu. Happy Humans semuanya. Oke, Happy Humans, itu obrolan menyenangkan aku dengan Dila dan Aina. Aku tuh selalu seneng deh, Humans, kalau misalkan ngobrol sama anak-anak muda, serius deh. Jadi kayak, refresh banget gitu. Jadi, jadi obrolan tentang hak asasi manusia itu semakin meluas gitu untuk semua segmen gitu, tidak tersegmentasi ke satu sasaran atau satu kalangan aja gitu. Itu selalu menjadi happy banget buat aku. Semoga Happy Humans yang mendengarkan juga begitu. Kita di Tim Tangga Prasa selalu dan gak bosen untuk meminta feedback dan masukan dari Happy Humans sekalian untuk isu-isu atau apa sih yang pengen dibahas gitu di Ruang Tangga Prasa ini. Teman-teman atau Happy Humans boleh komentar sebanyak apapun ke email kita atau ke ke media sosial Komnas HAM. Tentu kalau yang belum follow, ayo kita followan gitu ya. Follow media sosial Komnas HAM di Instagram @komnas.ham, Twitter di Komnas HAM, dan Facebook Komnas HAM, serta YouTube Komnas HAM Channel. Kemudian kita juga bisa ngobrol, tentu saja aku lupa deh, kita tuh bisa ngobrol di websitenya tanggaprasa.id setiap hari di hari kerja dari pukul 1 sampai 3 sore. Itu kesempatan Happy Humans untuk ngobrol sama kita di websitenya tanggaprasa.id. Kalau misalkan ada masukan atau apa juga, Happy Humans bisa banget email kita ke tanggaprasa@komnasham.go.id. Ayu akan senang banget kalau misalkan nerima email dari Happy Humans sekalian. Kita juga mau meminta waktu buat kawan-kawan untuk Happy Humans untuk memberikan evaluasi sebagai bahan monitoring dan evaluasi kerja kami di Tangga Prasa yang akan dituliskan di narasi podcast kita pada hari ini. Saya Ayu, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Sampai berjumpa pada Rabu depan pukul ini karena ini season 3 jadi 2 Rabu mendatang. Oke. Rabu kedua setelah minggu ini gitu ya. Setiap pukul
16 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di episode Ruang Tangga Perasa berikutnya. Dadah!